Oke, ya kembali di Malanjul Podcast sekarang seperti janji gua sebelumnya kita akan bahas Wiro Sableng Pendekar Kapak Nagin 212 Pak ya. Oke. Dan sebelum Bumi Langit ada, Wiro Sableng itu udah duluan loh 2019. Ya. Aduh, ingat masa lalu Pak. Tapi di sini gua akan ditemani oleh Bang Onta dari Jagoan Kancil yang akan menemani gua untuk bahas Wiro Sableng ini. Selamat malam Bang Onta. Selamat malam Mario, selamat malam para subscribernya Mario. Seneng banget aku diajak buat ngebahas Wiro Sableng. Akhirnya ada yang ngajak aku bahas Wiro Sableng. Waduh, aku pengen banget bahas Wiro Sableng kan. soalnya gini Pak, bisa dibilang Wiro Sableng ini juga bisa dibilang paling lama juga karena kan ini kan kalau gua kan udah pernah Wiro Sableng sebelum yang diproduksi oleh Fox itu kan lihat di ini sinetron yang series live action dulu Pak, zaman dulu tuh. Oh iya. Lihat ini rasanya nostalgia banget sih. Bang Otom gimana nih soal Wiro Sableng yang rilis ulang, di remake ulang oleh Fox ini? Sebenarnya kalau Wiro Sableng, sejarahku sama Wiro Sableng tuh panjang banget, bener-bener dari aku masih kecil. Bener-bener dari zaman aku masih kecil. Ayahku itu seperti yang aku bilang, sering banget bilang ya, aku mulai dari suka sama superhero lokal segala macam itu dari mulai ayah sama kakek. Kakekku suka ngedongeng wayang gitu kan. Karakter favoritnya itu Bima kan. Bahkan kukunya dia dipanjangin kayak gini kayak kuku Bima gitu. Pokoknya dia suka banget sama wayang. Terus juga ayahku tuh suka sama komik-komik superhero, cerita-cerita silat, dan favorit dia dari semua jagoan lokal adalah Wiro Sableng. Jadi koleksi dia yang paling banyak itu Wiro Sableng, buku-bukunya Wiro Sableng dia ada ratusan, beneran ada ratusan, 100 lebih lah bukunya Wiro Sableng. Makanya aku sering baca dan dari kecil aku memang udah suka sama Wiro Sableng. Terus waktu itu kan juga tahun 1988 sampai 1989 itu pernah dibuat film Wiro Sableng, ada banyak. Total ada 9 film. Oh, film ya, bukan yang film layar lebar. Oh, film layar lebar. Oh, oke. Tahun 88 sampai tahun 89 itu dibuat sekitar 9 film Wiro Sableng dalam waktu 2 tahun. Nah, itu film layar lebar tuh. Aktornya sampai 8 film, aktornya cuma 1, Tony Hidayat. Sementara di film ke-9 aktornya diganti jadi Atin Martino, seperti itu. Setelah itu tahun 90-an yang kalian kenal, mungkin kebanyakan orang kenal, si Wiro Sableng akhirnya diangkat menjadi sinetron, ya kan? Di salah kayak RCTI kayaknya kalau nggak salah ya, RCTI ya. RCTI, gue masih RCTI. Diangkat sinetron sama RCTI dan yang terpilih memerankan Wiro Sableng adalah Hermin Sukendro alias Ken. Dan Mas Ken. Dari situ aku juga nonton, aku ngikutin. Dan sebenarnya kalau dari segi cerita ya, Wiro Sableng yang ada di sinetron itu jauh lebih mirip sama yang ada di novelnya dari segi cerita, karena mungkin kalau sinetron kan bisa berepisode, jadi episodenya lebih panjang ya, sementara kalau film kan harus ngekrem banget kan. Itu yang miripnya sih. Plus juga kalau di sinetron itu benar-benar ngikutin dari buku cerita yang pertama, yang judul kedua, ketiga, keempat, urut lah. Sementara kalau film tahun 88-89 itu ada beberapa judul yang di skip. Jadi ceritanya nggak urut gitu kan. Terus setelah itu Ken kalau nggak salah diganti sama peran yang kedua, Mas Abi Cancer waktu itu ya, Mas Abi Cancer waktu itu diganti. Dan setelah ini mungkin kalian nggak tahu ya, setelah itu Wiro Sableng tamat season 2-nya, itu season 2 kan, yang Abi Cancer itu season 2. Iya, season 2. Itu tamat. Setelah itu sempat ada gaung tentang Wiro Sableng season 3 dan Ken kembali. Oh, sempat jadi ini ya, mau dilanjutkan season ketiga ya, tapi kok nggak ada Pak ya? Ya. Kalau kalian cari di YouTube Wiro Sableng 3 itu ada openingnya. Openingnya doang, tapi openingnya. Oh, episode nggak ada ya? Episodenya sama sekali nggak bisa kalian temukan di internet. Tapi menurut kesaksian beberapa orang, sinetronnya sempat tayang sekitar beberapa episode awal. Setelah itu dihentikan. Aku nggak tahu alasannya apa. Mungkin ratingnya rendah atau apa. Mungkin kan juga udah terlalu lama jaraknya sama sinetron yang pertama yang dulu gitu kan. Mungkin kalau memang lanjut terus masih bisa. Penggemarnya mungkin udah lupa atau mungkin kurang promosi. Aku aja nggak tahu kalau ada sinetron itu gitu kan. Kau juga nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, jadi itu sempat dilanjutkan dan menariknya di situ bakalan mengangkat, kalau dari lagu openingnya ya,
dari karakter kan biasanya kan kalau aku bening ada tulisan Herning Skendro sebagai Wiro Sableng, ini sebagai ini gitu kan. Iya, iya. Kalau aku lihat dari situ bakalan mengangkat pertarungan antara Wiro Sableng sama Pangeran Matahari. Fokusnya di situ. Oh. Yes. Makanya waktu aku lihat lagu openingnya aku aduh, ini mana aku pengen banget lihat kan. Padahal kan Pangeran Matahari itu musuh beratnya Wiro Sableng kalau di novel kan. Itu ibaratnya Batman sama Joker lah istilahnya. Jadi benar-benar musuh bebuyutan banget, susah dikalahkan, selalu ada. Jadi ya, aku agak sedih sih sebenarnya. Setelah itu tahun 2018, Wiro Sableng. Sebenarnya pengumumannya kalau nggak salah mulai dari tahun berapa itu, setahun sebelumnya itu aku udah ngikutin, aku udah heboh sendiri kan. Wiro Sableng mau diangkat jadi film. Vino G. Bastian anaknya Bastian Tito, pencipta novelnya. Jadi yang menciptakan novel Wiro Sableng ini adalah Bastian Tito. Ayahnya Vino G. Bastian. Dia yang bakalan jadi Wiro Sableng. Bidadari Angin Timur itu yang memerankan adalah istrinya sendiri, dan Sherina juga ikutan. Aku udah heboh banget kan itu pembahasannya. Dan akun jagoan kancil itu tercipta gara-gara Wiro Sableng sebenarnya. Kalau kalian scrolling paling bawah ya, itu postinganku di Instagram yang paling bawah itu postingan pengumuman cast Wiro Sableng sebenarnya. Jadi Laila jagoan kancil dari situ Pak ya. Iya, tapi waktu itu aku kan masih belum pede buat tampil di YouTube gitu ya. Jadi masih hebohnya cuma di Instagram doang waktu itu kan. Setelah itu aku mikir waktu film Gundala, kayaknya harus ada yang promo di YouTube deh. Kalau ngandelin orang lain percuma. Habis itu aku baru mulai, oh kayaknya aku harus ada di YouTube nih. Makanya itu sejak Gundala aku ada di YouTube. Tapi sejak Wiro Sableng itu aku baru mulai di Instagram. Jadi lahirnya jagoan kecil itu ya dari Wiro Sableng sebenarnya awalnya itu. Dan filmnya oke kok, filmnya asik kok jujur ya. Kalau dari semua film jagoan lokal, favoritku tetap Wiro Sableng, men. Susah banget. Mau aku tahu kalau filmnya ada kelemahan, ada ini. Tapi tetap aja rasanya jiwaku ini nggak bisa bohong kalau aku lebih menikmati, lebih enjoy, lebih asik nonton film Wiro Sableng. Meskipun ya yang lain-lainnya juga asik gitu kan. Cuman tingkat keasikanku itu lebih tinggi di film Wiro Sableng. Aku juga nggak tahu kenapa. Meskipun aku sadar sih beberapa kekurangannya juga seperti yang mungkin udah dijabarkan banyak orang juga ya. Ya nggak sih? Kalau menurut kamu gimana film Wiro Sableng? Kok nonton kan? Oh, nonton 2 kali 3 kali Pak, gue masih ingat tuh. Itu bioskop itu gue semangat banget Pak. Dari teasernya aja, yang teaser kemarin, yang teaser sekitar 15 detik ya, yang akhir-akhirnya bisa yang bertaruh di warung dulu Pak. Itu teasernya Wiro Sableng, itu lagunya merinding Pak, sumpah merinding anjir gue langsung. Iya, soundtracknya bener. Soundtracknya yang bikin yang kita udah nonton film nostalgia banget ya. Nostalgia, bener. Udah. Karena gini Pak, kalau kita ngomongin zaman dulu ya, zaman dulu tuh yang bagus-bagus banyak Pak. Jadi Pocong Mumun itu kan, zaman dulu banget itu sama Wiro Sableng. Itu udah jadi series makan-makan sehari-hari Pak buat kita anak tahun 90 atau yang lebih tua ya. Itu makanya ketika lihat Wiro Sablengnya diperankan oleh Vino G. Bastian, dan gue bertahu ya pas itu dia itu adalah anak yang menciptakan Bastian Tito ini wah ini kacau sih, bagus banget karena ya mengarahkan adalah bapaknya sendiri. Iya pasti itu. Wah ini dah bagus. Dan kita hasilnya ketika nonton 3 kali Pak, itu oh my god bagus banget Pak, bagus banget sumpah. Ceritanya bagus, gak maksa gitu loh. Dari segi fasenya bagus, tapi dialognya juga bisa dibilang memang bahasanya juga bahasa ya. Lagi-lagi gua gini Pak, gua adalah orang yang bermasalah banget dengan yang bahasa. Tapi karena Wiro Sableng ini adalah supir lokal yang zaman dulu banget ya, pasti kan bahasa Indonesia fasih banget Pak ya. Dan ini cocok banget sih ketika Wiro Sableng ngomong gitu. Oh bagus banget sih sumpah, bagus banget. Terutama Mahesa Birawa. Mahesa Birawa Pak, versi apa namanya pemerannya kan Medok yang main ini Pak ya. Yayan Ruhian. Bang Yayan ya. Kang Yayan. Ya biasa Bang Yayan selalu jadi villain Pak. Entah kenapa di film-filmnya dia tuh selalu jadi villain, kenapa sih? Dia cocok banget men jadi villain, potensi besar dia di situ. Rasanya kok sayang banget gitu kalau nggak di, ya nggak sih? Iya sih. Iya sih benar. Tapi kalau Bapak kalau setelah Bima X kan ada Setelah Heroes tuh di Netflix. Itu Yayan jadi hero-nya apa gitu Pak? Oh iya Kak, jangan spoiler dulu. Itu iya, paling akhir nanti itu. Oh dia aku dengar Yayan sama anaknya kalau nggak salah kan, si Faris Fajar. Iya sama anaknya. Ada sama anaknya ikut main di situ. Aku dengar sih. Itu jauh sebelum waktu zaman itu kan, waktu zaman Gundala kan. Soalnya mereka berdua kan bukan Yayan sama anaknya dong. Faris Fajar itu anaknya Kang Cecep. Faris Fajar
Oh, kan lupa kan Pak. Sorry. Oh, ada Kang Cecep ya? Oh iya sih. Apa sih? Iya, pokoknya Faris Fajar, anaknya Kang Cecep Arif Rahman ikut main di jangan-jangan bukan Kang Yayan lagi yang main di Satria Heroes, tapi Kang Cecep Arif Rahman. Ayo. Kang Yayan, serius Kang Yayan, gue Oke, Kang Yayan. Oke. Yayan. Makanya gue kaget Pak, jadi hero-nya lo sekarang. Makanya oke lah, dia di sini jadi Maesa Birawa lah ya Pak. Nah, menurut Bang Onta nih, setelah Bang Onta udah menonton semua Wiro Sableng dari movie tahun 86 sampai sinetronnya, kan ada Maesa Birawa tuh. Nah, kalau Bang Onta bandingkan dengan Maesa Birawa versi yang ini, Kang Yayan ini menurut Bang Onta gimana? Bagus mana? Apa? Oh man, Kang Yayan salah satu hal terbaik di film Wiro Sableng. Dia salah satu casting terbaik di situ. Mahesa Birawa itu kan bisa dibilang meskipun dia bukan villain terkuatnya Wiro Sableng kan ya, tapi ini kan waktu Wiro Sableng awal turun gunung ya, ilmunya masih belum seberapa lah ya. Dia masih baru berguru sama Sinto Gendeng doang. Setelahnya dia juga punya beberapa guru lain seperti itu Agila, seperti beberapa yang lain lah. Cuman waktu pertama kali turun gunung, dia bergurunya cuman sama Sinto Gendeng, dan lawannya Mahesa Birawa ini termasuk yang paling berat saat itu. Dan penting juga kan menyangkut sama origin ceritanya, bagaimana ayah sama kedua orang tuanya Wiro Sableng dibunuh kan. Plus juga Mahesa Birawa ini juga kakak gurunya Wiro Sableng kan, dia murid pertamanya Sinto Gendeng kan, yang akhirnya berkhianat dan segala macam. Jadi memang proper villain banget buat cerita originnya Wiro. Ini musuh yang harus banget ditampilkan. Dan wow, Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa menurutku cocok banget sih. Dia dari semua aktor yang memerankan, bukannya aku mengecilkan aktor yang lain, cuman aku lebih menikmati Yayan Ruhian sebagai Mahesa Birawa sih. Aura seremnya dapat, bagian pertarungan silatnya, adegan pertarungan terakhir antara Wiro Sableng melawan Mahesa Birawa di filmnya. Kemarin ada temanku namanya Ihsan, dia bilang, aku setelah nonton beberapa film superhero Indonesia, pertarungan terakhir di film superhero Indonesia terbaik menurut dia masih Wiro Sableng. Dan aku somehow setuju, karena pertarungan terakhirnya itu memang benar-benar seru banget pertarungan antara Wiro Sableng melawan Mahesa Birawa. Dari awal Mahesa Birawanya udah mulai Wiro Sablengnya bisa mukul kan, bisa memojokkan. Setelah itu dipukul balik sama Mahesa Birawa, kembali balik lagi sampai sininya nyaris ke itu kan. Aku masih inget banget itu, aku agak-agak kaget di sini. Terus Anggini sama Bujang Gila ikut nolong, habis itu mulai naik lagi mereka, tapi Mahesa Birawa tetap ngelawan, ngehancurin mereka semua. Itu bener-bener pontang-panting banget ngelawan Mahesa Birawa di adegan akhir. Itu bener-bener adegan pertarungannya panjang, seru, dan kerasa banget kalau mereka bertiga bukan sebanding sama Mahesa Birawa. Jadi wow, itu Kang Yayan juga berhasil mengeluarkan aura itu lah. Dia bisa berhasil menampilkan adegan pertarungan yang bagus banget lah. Ya iyalah Kang Yayan gitu kan. Memang ini pilihan yang paling bagus banget sih buat musuh utama, seorang Kang Yayan Ruhian. Silatnya dia keren banget, gila emang. Oke. Tapi kalau gua Pak, untuk soal Mahesa Birawa yang si versi Kang Yayan ya, bagus, aktingnya bagus, dan juga dia sebagai villain mengintimidasi sekali, cocok lah dia jadi villain utama. Cuman ada yang kurang di sini. Apa tuh? Nah, kalau gua bandingkan dengan versi sinetronnya, alasan Mahesa Birawa ini membunuh kedua orang tua Wiro Sableng karena apa? Di sinetronnya udah jelasin. Karena si Mahesa Birawa kan cinta sama ibunya si Wiro, si Suci. Ditolak kan dia udah bersuami si Rana Weleng. Nah, itu seharusnya diceritakan di movie-nya biar tahu alasan si Mahesa Birawa ini membunuh kedua orang tua si Wiro Sableng. Biar dapet, oh alasannya ini toh. Karena gue yakin banyak orang yang gak nonton sinetronnya, jadi kan seharusnya gak mungkin. Nah sekarang harus diceritakan tuh kan. Jadi kita yang udah nonton sinetronnya, kita udah tahu dong, oh dia jalannya gini, tahu. Ya di sini kan diceritain. Iya. Sebenarnya sih ada satu dialog, cuman sekedar satu dialog doang sih dari Mahesa Birawa ngobrol sama Suci. Iya, dijelaskan sama satu dialog doang sih. Cuman emang aku waktu nonton juga aku kaget sih ketika filmnya awal film dibuka dengan Jatiwalu gitu kan. Dengan penyerangan mereka ke desa Jatiwalu. Padahal kalau dari semua versi Wiro Sableng itu diceritakan dari kisah remajanya Rana Weleng, Suci, dan Mahesa Birawa. Bagaimana Mahesa Birawa ini mengejar-ngejar banget sama Suci, tapi Sucinya nggak mau karena dia lebih suka sama Rana Weleng. Dan Mahesa Birawa ini juga kelihatan kayak berangasan, beradal, dan segala macam gitu kan. Jadi ya dari semua versi, dari novel, film yang dulu, bahkan versi sinetron, semuanya memang diceritakan dari sana.
Jadi memang aku waktu itu aku agak kaget sih. Cuman aku mikir, ya mungkin ya. Soalnya kalau kalau di novel versi film yang kita lihat di tahun 2018 kemarin itu sebenarnya adalah adaptasi dari dua judul pertama film Wiro Sableng, novelnya, dua judul pertama novel Wiro Sableng, Oh, dua yaitu judul. dua judul, yaitu Empat Brewok Gua Sanggreng sama Maut Bernyanyi di Pajajaran. Jadi kalau di Empat Brewok itu pertama kali berakhir dengan kekalahan Empat Brewok dan Kalingundil. Dan Kalingundil. uh, Wait, gue pernah dengan nama ini Kalingundil yang ngelawan Anggini gak sih yang di iya yang Dian Sidik ya, yang dia main Dian Sidik. oh ye, yang botak ya, ye, paham. Betul. Ingat. Jadi kalau di versi novel itu memang dua judul pertamanya. Sementara kalau di versi film yang tahun 88, mereka cuma ngangkat satu judul satu film, satu judul satu film gitu loh. Satu buku cuma dijadikan satu film doang gitu. Sementara kalau sinetron ya kita tahu lah panjang kan. Jadi untuk film ini memang kalau mereka mau ngangkat satu judul film doang hanya dengan kekalahan Kalingundil, memang rasanya jadi kayak apa ya, kayak kurang klimaks kan. Memang klimaksnya memang di judul kedua setelah ada penyerangan ke kerajaan, Mahesa Birawa ikut ke sana, terus ada putri yang ingin diselamatkan, terus dan segala macam akhirnya kekalahan Mahesa Birawa ujungnya memang di sana. Jadi endingnya memang di buku kedua sebenarnya sih. Jadi aku paham kenapa mereka milih buat mengangkat dua judul pertama itu sebagai film, dan kayaknya memang kalau dua judul kan berarti memang harus ada beberapa yang dipotong kan, dan sayangnya yang dipotong memang itu sih latar belakangnya itu ya, Rana Weleng Suci sama Mahesa Birawa waktu muda ya. Iya, tapi kalau menurut gue kalau secara untuk penulisan naskah ya, seharusnya untuk adegan Mahesa Birawanya aja lah dia deketin Suci. Satu montage footage aja lah dia goda Suci bagaimana, Tanah Weleng ngetin, udah gitu aja. Gak usah menceritakan sisi mereka remaja bagaimana, gak usah sih. Itu udah menjelaskan alasan kenapa si Mahesa Birawa ini bunuh sih mereka berdua ini, anak orang tua si Wiro Sableng. Itu lebih ngena sih kalau itu diceritakan dari scene, sayangnya. Kenapa? Mepet kayaknya. Itu Pak, tapi di penyerangan Jatiwalu itu wow, realistis semua Pak. Itu gue yakin beberapa CGI tapi rapi loh Pak ya. Itu kan itu apa, Fox, produksinya Fox, masih CGI udah. Aku itu adegan itu bener-bener keren banget sih. Aku jujur waktu itu aku nangis beberapa kali sih. Nonton filmnya beberapa kali aku tetap nangis bagian itu. Soalnya gini, Marcel Siahaan sama Happy Salma ya. Happy Salma kan ya. Marcel sama Happy Salma jadi ibu dan ayahnya Wiro yang somehow harus menyaksikan semuanya terjadi gitu kan. Terus ya itu aku nangis banget sih lihat adegan itu, terutama dengan setelah Wiro diangkat sama Sinto Gendeng diculik ke atas pohon sama suara cekikikannya gitu kan. Itu aku merinding banget sih. Itu awal mula Wiro Sableng gitu kan, dari semua kisah yang ratusan yang aku baca itu awal mulanya itu. Dan Happy Salma sama Marcel Siahaan berhasil memerankan itu adegan itu dengan baik banget loh. Gila, adegan itu sedih banget. Iya, sedih sih. Karena gini, mungkin ada adegan perlawanan Rana Weleng sama ini ya, Mahesa Birawa ya, sehingga ada perlawanan kalau dibunuh kan nggak gitu kan, langsung ada perlawanan gitu segala macam. Itu pas itu gue inget banget itu desa terbakar, terus siapa Sinto Gendeng tuh ketawanya itu loh Pak, itu gue sih nostalgia lagi ke yang istilahnya dulu aja. Sama konsepnya, sama gaya dirubah sama sekali ya, itu yang gue suka di situ Pak. Iya, cuman yang dirubah kayaknya itu ya, Suci nggak mati di sana. Oh iya, iya kan? Iya, kalau di versi novel film dulu sama sinetron itu Suci diculik. Diculik, tapi dia mati bunuh diri, si Suci. Aku lupa mati bunuh dirinya gimana, entah gigit lidahnya atau apa, pokoknya dia nggak mau, jiwanya itu nggak mau kalau dia diculik sama Mahesa Birawa buat dijadikan istrinya. Dia setelah menyaksikan anaknya, setelah menyaksikan suaminya mati sama anaknya mati gitu kan, dia taunya itu kan, dibakar kan. Setelah itu dia diculik sama Mahesa Birawa ke pondoknya, dia bunuh diri di sana. Kalau nggak salah Suci seperti itu. Cuman kalau di versi ini mungkin terlalu panjang kalau sampai ada adegan dibawa ke pondok dan segala macam, terus itu kan akhirnya dibunuh sama Mahesa Birawa di situ juga. Bedanya cuma itu sih, tapi semuanya sama persis. Waduh, kalau Suci dibunuh diri Pak, jadi kesannya kayak dark banget Pak, itu kelam banget sih kalau dia bunuh diri. Aduh. Apa ya? Jadi kesannya kayak
terlalu ngeri sih Pak. Itu tuh Iya. udah rated banget sih. Karena kan Wiro Sableng kan kemarin kan ratingnya kan PG-13. Kalau dibuat kan rated Pak. Bener juga sih. Ada banyak banget sih adegan-adegan kayak misalnya tangannya Kalingundil gitu kan. Tangannya Iya. waktu ngelawan sama siapa itu? Lupa aku bagian ngelawan sama Wiro kayaknya sih. Itu Kalingundil tangannya dipotek gitu kan sama Wiro kan. Aslinya tuh di Potong. Oh, oh alah. ya. Oh. Dan itu akhirnya kalau di novel itu novel ketiga setelah kekalahan Mahesa Birawa itu kan novel ketiga si Kalingundil balas dendam gitu kan karena tangannya buntung. Balas dendam sama Wiro gitu. Wah, itu Iya PG-13 sih. Itu kalau lanjutin Pak ya, villain utamanya Kalingundil dia udah balas dendam, dia punya kerajaan sendiri setelah kalahan Mahesa Birawa. Bagus, Pak. Gini maksudnya Kalingundil tuh dengan karakter segarang itu kan saya banget kalau cuma di satu film, apalagi di Wiro Sableng kemarin tuh villainnya tuh banyak loh Pak. Anak buahnya sih Mahesa Birawa banyak banget yang rambut panjang itu gue lupa sama namanya. Aktor itu cosplayer sih, itu gue tuh cosplayer itu. Iya Hanataru ya. Itu siapa namanya Pak? Pendekar pemetik bunga diperankan oleh Hanataru. Hanataru, laki Pak ya itu. Wow. Laki ya. Nah, tapi pertama ke cewek, cuma dia. Ya memang dia diceritakan di novelnya dia memang penampilannya halus anggun seperti perempuan gitu kan, rambutnya panjang, halus gitu. Dia malah kalau di novel dia itu lagi. Dia pakai bunga mawar di sini gitu kan. Sama dia suka mainin rambut kayak gini gitu kan kalau di novelnya. Kalau di sinetron kan juga kayak gitu, dia mainin rambut kayak gitu. Cuman dia gila perempuan. Tapi ya memang aslinya laki memang ya Pak ya. Iya laki, dia gila perempuan, dia menculik perempuan di mana-mana kalau di novel sama sinetron dulu gitu kan. Dia benar-benar ya masalah besar waktu itu. Makanya waktu dia ngelawan Anggini aku udah kan di trailer kelihatan gitu kan dia ngelawannya Anggini. Aku mikir waduh, jangan-jangan dia ada apa-apa nih sama Anggini gitu kan, apa pernah nyulik Anggini apa gimana, ternyata enggak, cuman kayak gitu doang. Sayang. Cuma menghalang aja. Ya elah, ini kayak template superhero yang lainnya nggak ada bedanya. Gua bilang saya emang Pak, kita udah berteori panjang soal ini kenapa lawan Anggini, kenapa ini betul sama Bujang Gila Tapak Sakti. Oh Pak, ngomong soal Bujang Gila Tapak Sakti ya, ini aktornya ini kayaknya adalah stuntman ya, karena gue melihat itu di berbagai macam film-film action kayak Bad and Jody dia kan ada di situ jadi stuntman itu. Itu dia main di situ tuh aktingnya bagus loh. Siapa aktornya? Faris Alfarazi yang jadi Bujang Gila Tapak Sakti. Dia juga main di film Gundala by the way, jadi salah satu preman juga, sama Pendekar Pemetik Bunga juga ada di situ juga. Hanataru kalau nggak salah sih. Jadi salah satu preman squad gitu kan. Mereka memang stuntman kan, jadi ya mereka ikut di sana. Dan aku suka banget sama Bujang Gila Tapak Sakti, dan menurutku cast-nya juga bagus banget kok. Dia berasa banget plek-ketiplek dari novelnya. Bahkan penggemar Wiro Sableng juga pada suka sama dia gitu loh. Dia yang mereka bahkan masih penggemar Wiro Sableng yang klasik yang novelnya ya. Mereka masih agak-agak kurang serek sama Vino Gebastian sebagai Wiro gitu kan. Sherina sebagai Anggini gitu kan. Tapi mereka serak sama Bujang Gila sebagai Faris Alfarazi sebagai Bujang Gila Tapak Sakti. Itu mereka malah paling serak di sana. Dan ya emang berasa kayak keluar dari novelnya langsung sih si Bujang Gila ini. Meskipun of course aktingnya kalau dibandingkan sama Vino, Sherina dan segala macam, aktingnya masih belum terlalu sebagus mereka gitu kan. Cuman ya bagian pertarungan juga keren banget, dia kan stuntman gitu kan. Bagian pertarungannya dia keren dia. Iya Pak, itu gemuk tapi dia pas salto kamu lompat tuh, oh my god, ini bukan aktor biasa, ini pasti stuntman. Dan gue setelah cek IG-nya benar stuntman Pak, dia muncul di berbagai macam film action kayak Beton Juti kemarin dia muncul juga gitu. Oh ini kan yang Bujang Gila, main juga dari sini. Gitu Pak, aduh. Tapi Pak, gue mau tanya nih, untuk originnya Bujang Gila Tapak Sakti kan gue kan belum pernah baca novelnya Wiro Sableng sampai habis Pak ya. Gue kan cuma baca Mahesa Birawa doang. Yang film-film lain gue belum pernah. Tapi ini gue mau tanya Bang, untuk si Bujang Gila Tapak Sakti sebenarnya originnya kayak apa sih? Apakah dia ada yang masa lalu yang kelam segala macem, dan apa ada hubungannya dia dengan Wiro Sableng? Ada nggak kayak gitu? Jadi dia itu sebenarnya nggak ada di cerita ini. Ya, yang ada di cerita ini itu sebenarnya kalau di cerita aslinya ini kan seperti yang aku bilang tadi, ini mengangkat dari 2 judul buku pertama dari Wiro Sableng kan, 2 judul pertama, dan itu memang ada Anggini, tapi Anggini nggak ikut bertarung. Dia cuma muncul diperkenalkan sama
gurunya Dewa Tuak gitu kan. Iya, Tetuak ada. Kamu namamu kamu siapa? Oh, kamu punya kapak naga geni gitu kan. Dia tanya sama Wiro. Terus Wironya jawab, aku muridnya Sinto Gendeng. Habis itu Dewa Tuaknya kaget, waduh muridnya sahabatku. Anggini, kau kawin sama dia. Udah cerita emang kemunculannya Anggini cuma buat itu doang. Habis itu Anggini disuruh ngejar Wiro kan. Setelah dia ngejar Wiro, sama Wiro akhirnya mereka berdua bermalam di sebuah saung gitu kan. Saung Anggini sama Wiro waktu itu hujan. Mereka bermalam di sebuah saung. Waktu Anggini bangun pagi, Wironya udah nggak ada, udah ditinggal. Karena Wiro nggak mau diikut campurkan urusannya sama orang lain gitu loh. Dan mereka baru ketemu di buku selanjutnya, di buku-buku nomor 4 kalau nggak salah. Waktu itu Anggini dikasih tugas sama gurunya ini, tapi Wiro nolong. Jadi mereka ketemu lagi di sana, kayak gitu. Jadi ada beberapa perubahan di sini. Anggini di sini ikut bertarung gitu kan. Dan yang paling total itu Bujanggila Tapak Sakti. Seperti yang aku bilang tadi, Bujanggila Tapak Sakti nggak ada di buku ini. Bujanggila Tapak Sakti baru muncul di buku Wiro Sableng yang kesekian gitu kan, nomor berapa aku lupa. Nama bukunya adalah Purnama Berdarah. Purnama Berdarah atau Puji Setan, itu pertama kemunculannya Bujanggila Tapak Sakti. Itu kemunculan pertama, tapi dia baru dijelaskan originnya di buku selanjutnya, yaitu buku Bujanggila Tapak Sakti judulnya. Dan Bujanggila Tapak Sakti ini nama aslinya Santiko. Dia itu sebenarnya adalah muridnya Dewa Ketawa sama Dewa Sedih. Jadi ada dua kakek aneh lah. Dewa Ketawa sama Dewa Sedih. Yang satu kerjaannya ketawa mulu, yang satu kerjaannya nangis mulu. Itu dua orang unik lah dari dunia persilatan. Meskipun kayak gitu, mereka dari golongan putih, dari golongan baik. Nah, mereka punya murid Bujanggila Tapak Sakti. Si Bujanggila ini kalau nggak salah waktu kecil dia pernah nyuri genong pusaka genong dari kerajaan gitu kan. Dia ada urusan macam-macam lah dari keraton. Akhirnya dia dihukum sama gurunya, dipendam di sebuah gunung. Gunung apa lagi aku lupa. Aku lupa nama gunungnya. Pokoknya dia dipendam di gunung, kepalanya di bawah gitu. Dipendam di atas gunung, kepalanya dipendam gitu kan, benar di bawah. Dan di situ gunungnya benar-benar gunung es. Gunung es semuanya total es beku. Dia dipendam selama berapa tahun kalau nggak salah sih. Cuman dari situ akhirnya dia selamat, tapi dia akhirnya bisa memiliki kemampuan intisari dari es. Makanya kemampuannya Bujanggila Tapak Sakti itu sumber aslinya itu dari es, inti es. Dah gara-gara itu akhirnya Bujanggila Sakti, dia memiliki tapak sakti, tapak esnya gitu kan. Terus dia juga bisa memiliki penangkal racun, istilahnya untuk mengobati lah. Dia punya kemampuan mengobati dari tapak esnya itu. Makanya itu dia disebut Bujanggila Tapak Sakti dari sana. Oh, jadi masuk akal ya kenapa dia pas bertarung tuh cengesan, tapi cengesan dia tuh masih kalah sama Wiro sih. Wiro memang udah bawaannya juga udah cengesan banget sih, tapi kalau untuk Bujanggila sih cengesannya cuma yang cuma biasa aja sih dari aktingnya si aktornya tadi itu. Cuman ya gue juga sama suka dengan posternya aja di promosi itu, gue suka banget Pak. Makanya di HP gue zaman dulu ya, ini poster gue tuh bukan si Wiro Sableng, Bujanggila Tapak Sakti. Gue suka banget. Suka banget poster dia tuh gini dong. Wah anjir, suka banget gue pakai kipas tuh. Gitu. Oh, dia senjatanya itu kipas gitu kan. Aku pernah posting tuh di Instagramku, nanti kapan-kapan aku posting lagi deh. Tentang jurus-jurusnya Bujanggila Tapak Sakti. Dan dia sebenarnya kalau di novelnya dia yang paling kuat dari mereka semua saat itu. Sebenarnya kita sempat sedikit dikasih hint sedikit sih waktu Anggini ngelawan Kalingundil, terus Wiro Sableng ngelawan si Mahesa Birawa gitu kan. Bujanggila di sana dikeroyak sama beberapa orang. Dia dikeroyak sama pendekar pemetik bunga, sama iblis pencabut sukma, dia dikeroyak sama banyak orang. Tapi dia masih nggak kenapa-napa gitu kan. Nggak kayak Anggini yang luka dalam gitu kan. Wiro juga udah kena racun, udah segala macam, Rara Murni bahkan mati kan. Mati. Sementara Bujanggila nggak kenapa-napa. Memang dikasih lihat kita di sana kalau memang Bujanggila sebenarnya yang paling kuat di antara mereka. Cuman mungkin keadaan yang ya memang Wiro yang berurusan sama Mahesa Birawa dan segala macamnya, dan ya memang terlalu banyak juga lagi perang gitu kan. Jadi tapi untuk bagian pertarungan terakhir itu aku agak gimana sih, soalnya Bujanggila ngelawan si siapa itu Bagaspati yang pakai cambuk api itu kan. Oh iya, cambuk cetar. Lawannya itu loh dia. Aku masih dia jauh lebih kuat dari orang itu. Bahkan gini loh, Bujanggila itu pernah ngelawan gurunya Sinto Gendeng kalau di novelnya. Oh, gurunya Sinto Gendeng. Wait, siapa ini?
gunungnya? Ada namanya Kiai Gede, Ki Gede Tapa Pamungkas namanya. Bahkan Bujang Gila juga pernah ngelawan gurunya Pangeran Matahari. Dan itu Kayaknya umurnya lebih panjang, Pak. Umurnya kok dia gurunya Guru Matahari. Apa masih hidup dia kan situ? dia jauh lebih kuat dari mereka semua memang sih. Makanya Oh, iya. waktu ngelihat dia ngelawan Bagaspati si Cambuk Api, aku agak ya oke lah. Nggak- Aduh. Tapi ya itu it's okay lah ya, meskipun agak berbagai macam ada kekurangan yang gak sesuai dengan bukunya, tapi kita masih bisa enjoy, Pak. Gua masih bisa enjoy melihat Trinity. Ini Trinity superhero yang bisa dibilang tuh ada si Anggini, Wiro Sableng, Bujang Gila. Oh my god, ini adalah apa ya? Super tim super yang bisa dibilang tuh mereka tuh teaming up-nya ada juga. Mereka pas mereka di film itu kan gak sekedar cuman aliansi doang, tapi kan si Bujang Gila kan pernah tersinggung sama si Wiro kan bercanda keterlaluan kan pertama kali ketemu kan di pohon, Pak ya. Itu mama, Pak, itu pohon kok kuat. Kan si Bujang Gila kan gendut sih. Mereka kan punya ilmu meringankan tubuh dong, pastinya. Ampun. Ilmu silat tuh udah di luar nalar, Pak ya. Enggak, tapi untuk ilmu meringankan tubuh, ini ilmu dasarnya para pesilat sebenarnya. Ini ilmu meringankan tubuh itu yang paling dasar. Kalau di Naruto, ada yang nonton Naruto nggak sih? Mereka bisa jalan di air. Ya, pasti ada, Ya Pak. kan? Terus bisa jalan di atas pohon, tek gitu kan. Oh. Nah, ini kalau di pendekar ini memang ilmu meringankan tubuh itu yang paling utama. Makanya ada banyak adegan di mana mereka melompat terus kayak agak terbang gitu kan, karena mereka benar-benar tubuhnya seringan kapas. Terus juga mereka bisa gampang melompat dari pohon ke pohon yang lainnya. Kalau di danau mereka memang mungkin nggak bakalan bisa begini. Kalau di danau gitu nggak bakalan bisa. Cuman mereka bisa lari gitu di danau. Bisa tak. Itu ilmu dasarnya lah, ilmu dasarnya para pendekar di Wiro Sableng tuh. Oke. Masuk akal. Tapi kalau kita bicara soal CGI, Pak ya, itu gua nggak merasa itu ada di jurang, Pak. Itu kayak green screen. Jadi iya. Kelihatan tuh green screen sih. Wah, ini kelihatan. Aduh, animatornya. Sayang green banget, screen-nya kalau menurutku visual efeknya bagus sih, cuma kerasa kok. Memang bagian itu kerasa. Kayaknya dari semua adegan yang ada di Wiro Sableng, bagian itu yang paling kerasa ya. Iya, green screen-nya kelihatan. Iya kan? Ya elah. Kayak pertarungannya Wiro sama Sinto Gendeng itu banyak banget visual efeknya, tapi nggak kerasa ya. Nggak kerasa. Terus pertarungannya Wiro sama Dewi Kala Hijau, yang waktu Dewi Kala Hijaunya di bagian akhir itu loh, yang gelap-gelap semuanya. Oh, yang transparan dulu ya. Oh, yeah. Itu yang Kala Hijaunya mecah jadi 5 gitu kan. Itu mereka juga nggak kelihatan murah lah visual efeknya ya kan. Maksudku mulus banget semuanya. Kayaknya banyak banget titik CGI-nya kok yang aku lihat di Wiro Sableng. Cuman nggak bagus banget semuanya. Cuman yang paling kerasa memang itu sih. Yang paling kerasa bagian yang mereka di atas pohon. Dan sayang banget, kenapa harus ada adegan itu juga? Nggak relevan juga sama story-nya sih menurutku. Atau mungkin mereka memang harus jatuh ke jurang dulu gitu ya. Cuman nggak perlu sampai, ya mungkin adegannya asik ya ditonton. Yang mereka berantem di atas pohon, asik sih memang. Cuman ya sayangnya CGI-nya lumayan kerasa di bagian itu sih. Itu padahal kamera angle-nya udah pas dari bawah ke atas, tapi ya gak ada green screen. Jadi gua nggak merasakan itu jurang. Ini cuma studio, ya elah. Sayang banget tuh. Padahal actionnya bagus tuh, Pak. Bagus banget. Yang Anggini kan, Bujang Gila yang Anggini. Wow, itu ya. Keren banget sih. Tapi waktu mereka jatuh ke bawah, itu jurang beneran loh. Oh serius? Itu ya mereka nggak beneran dijatuhin ke bawah, tapi waktu lokasi yang mereka jatuh di bawah itu semuanya jurang beneran. Yang waktu itu loh yang ada mereka nanjak, terus ada air itu semuanya itu beneran mereka syuting di sana. Aku sempat lihat gitu kan mereka behind the scene-nya gitu kan, mereka sambil nunggu semuanya siap. Sherina lagi nangkring di atas sana gitu. Wironya di sebelah sana sambil nunggu gitu kan di posisi masing-masing. Jadi ya itu memang ada di lokasi beneran mereka semuanya. Mayoritas makanya syutingnya berat banget dan kayaknya asik sih. Iya. Set tempatnya ya, Pak, ya kan dari pihak produksi kan juga jual survei ini hutannya asik gak buat dijadikan syuting. Katakan gak semua hutan kan buat enak dijadikan background. Jadi ya musik sih dari pihak studinya. Apalagi kan ini baru pertama kali loh, Pak. Baru pertama kali Indonesia tuh berani untuk menguatkan film superhero Indonesia lagi. Yes, no, ini baru pertama kalinya Indonesia benar-benar membuat film superhero dan memperlakukannya dengan sangat baik. Ya,
Aku Setuju. ngerasa banget, wow, mereka benar-benar hormat banget, mereka benar-benar punya punya dana, mereka punya Hmm. uang, dan mereka nggak sembarangan menghabiskan uang itu. Mereka benar-benar mentreatment film ini dengan sangat baik. CGI-nya, kostumnya, setnya, lokasinya, sama para aktor yang dilibatkan juga, stuntman-nya, koreonya, gila semuanya. Bagus pak semuanya, semuanya literally bagus mas. Sama filter kameranya juga yang nggak terlalu silau, nggak terlalu gelap juga. Apalagi gua sebenarnya ini pak sangat khawatir ketika yang lawan yang ini, yang villain transparan itu pak, yang digelap-gelap itu pak. Aduh ini gua Yang kira cewek ya? yang cewek ini gua kira bakal gelap nih. Tapi pas di filmnya tayang tuh nggak gelap-gelap banget. Jadi pinter maksudnya dalam segi editing mereka tuh pinter. Ada lightingnya. Jadi gelap boleh tapi ada lighting sedikit biar kita bisa lihat gitu loh. Oh bagus. Berarti filter kamera mereka tuh diubah yang jadi anti aliasingnya jadi lebih terang sedikit. Jadi kita yang nonton tuh nggak terlalu gelap nih. Apa gelap ini gitu loh pak. Jadi bagus sih. Itu sangat kreatif banget untuk bagian DOP-nya ya. Itu bagus banget sih. Yes. Dan make sense juga sih, masuk akal sih. Karena itu kan mereka kan di luar ruangan ya. Kalau di luar Iya. ruangan, segelap-gelapnya malam, kalau di bawah sinar bulan ya nggak gelap banget sih. Apalagi Hmm. mereka juga ada api unggun di situ gitu kan. Jadi Iya. beda kalau mereka memang ada di dalam ruangan tertutup yang gelap. Mungkin kalau dibuat terang nggak make sense dong, nggak That masuk makes akal. sense. Memang Iya. ada lampu di situ gitu kan yang nyala. Iya. Bener-bener. Jadi ya memang benar sih, bagian pertarungan itu aku suka, terang juga kelihatan semuanya. Ada joke-nya, ada humor di bagian itu gitu kan. Lucu juga, tapi make sense juga sama semua yang ditampilkan. Soalnya Kala Hijau ini di sini kan ceritanya dia punya ilmu magis, hipnotis, tapi cuma berguna sama laki-laki. Oh gitu. Ya, waktu itu kalau nggak salah si brewoknya juga berasa kayak ampun-ampun apa gitu, terus pangerannya juga kayak udah nggak bisa apa-apa. Sementara si Wiro Sablengnya juga ngeliatin Bujang Gila Tapak Sakti, bidadari. Oh, yang ini ya, yang pemainnya ini sama namanya istrinya si Win ini ya. Iya, Oh, Vino Bastian. ya. Oh iya, iya. Itu cakep Pokoknya Pak. itu semua cowok itu banget. Dan Wiro disuruh, Wiro punya kapak kan, kapak naga geni itu Hmm. di bagian sininya itu ada lubang-lubang seruling kan, dan itu Ya, memang Suling. bisa buat, gunanya itu buat memusnahkan ilmu-ilmu gelap, ilmu-ilmu hitam. Jadi kayak sihir atau apa tenun dan segala macam yang berhubungan sama setan, sama iblis, pokoknya ilmu-ilmu gelap gitu kan. Itu memang gunanya itu. Jadi kalau kalau ini dinyanyikan, kuasa hitamnya hilang. Makanya Oh. Wiro mau nyanyikan ini, cuman karena Wiro waktu itu mau bunyiin seruling, tapi dia masih dengar nyanyian-nyanyian dari itu, malah jadi agak seruling dangdut, ada humornya sedikit. Aku suka bagian itu, yang waktu Bujang Gila sama Wironya jadi jogetan pakai seruling itu aku suka. Oh iya, nyambung. Maksudnya gak maksa. Nyambung, Gak maksa, nggak maksa. itu. Habis itu Anggini baru nutup telinganya Wiro dulu, peng, ditutup. Habis itu Wironya bisa konsentrasi, nggak kedengeran karena kan. Ya, Habis itu baru bisa konsentrasi dan mainin suling. Habis itu Dewi Kala Hijaunya langsung nggak kuat gitu kan, ilmu setannya hilang, dia langsung muncul. Semua hipnotis, semua ilmu sihir langsung musnah. Dia muncul dan bisa melawan Wiro dan teman-temannya. Makanya dia langsung manggil gitu kan para saudara-saudarinya. Ada 5 orang. Oh, berarti itu fungsinya untuk ya menetralisir ilmu hitam ya. Oke. Oke. Berarti memang fungsi kapak negeri ini sendiri juga ada 2 fungsi Pak ya. Ada seling juga sama buat nebas ya, buat serang ya. 3. 3. Sama Apa? di bagian pojoknya di sininya itu kan ada kepala naga kan. Iya, itu berapa? Ya, kepala naganya itu bisa ngeluarin jarum-jarum. Kalau diginiin bisa ngeluarin jarum-jarum gitu kan. Dari kepala naganya bisa ngeluarin jarum-jarum beracun atau apa, tapi nggak beracun banget sih. Soalnya Wiro juga pernah dikasih sama itu kan, sama Sendok Gendeng waktu awal, yang di sininya sampai ada rajam 212 kan dari situ. Iya. Versi 2-nya ya versi ini Pak ya. Tapi kalau versi sinetron kan literally angka Pak, 212 gua masih ingat. Ya. Tapi memang itu jarumnya juga keluarnya dari sana. Kalau dari sinetron kan jarumnya keluar dari kepala naga, habis itu masuk ke sana terus secara berubah jadi angka 212. Oh Ingat gak sih? Oh, iya kan? Ditembak sama satu jarum masuk ke sini muncul Pak Iya. ya. Oh Iya kan? Iya. Kalau di sinetron secara magic gitu kan. Gitu kan. Iya benar. Tapi itu Pak suka Pak lambangnya itu lebih suka kalau 212 itu literally angka jadi aneh gua ngeliatnya. Aku juga sih. Aku lebih suka versi yang ini sih. Berasa kayak bentuk goresan petir apa gitu kan, goresan apa. Kreatif banget untuk yang siapapun ya yang punya ide ini bagus banget sih. Sayangnya nggak lanjut. Aduh.
Pangeran Matahari, Pak. Abimana, Pak? Mau main situ? Ya. Gak lanjut loh. Kesel gue. Ada banyak banget yang tanya sama aku tadi, tolong jelaskan bagian akhirnya. Sangat. Bagian akhir soal kredit scene-nya katanya banyak yang nggak paham. Jadi gini guys, bagian terakhirnya itu menceritakan tentang dua orang, yaitu murid dan guru. Nama gurunya adalah si muka bangkai, dan nama muridnya adalah Pangeran Anom, alias Pangeran Matahari. Dan mereka ini gurunya itu bermusuhan sama Sito Gedeng, dan mereka ini punya misi buat ya menguasai dunia persilatan dan segala macam kan, karena kalau dunia persilatan bisa dikuasai kan mereka hidup enak gitu kan, benar-benar hidup enak, nggak ada yang bisa ngelawan, semua tunduk sama mereka gitu kan. Oh, ini Pak ya, apa maksud dalam arti mereka menguasai dunia silat itu ya masih ini Pak, masih template banget sih ya menguasai dunia silat. Gak ada jadi gini loh, gak ada yang lain gitu. Kalau di bukan literally menguasai dunia sih, lebih ke kan kalau di dunia persilatan itu kan masing-masing punya perguruan silat sendiri-sendiri dong. Iya kan? Dan mereka itu banyak karakter-karakter jahat yang berusaha buat semuanya tunduk ke perguruan silat mereka dan bergabung ke perguruan silat mereka. Jadi kayak itu loh, zaman dulu kan kerajaan-kerajaan banyak ya kan yang saling berperang menaklukkan kerajaan itu biar akhirnya dikuasai sama mereka terus ikut bergabung dan segala macam. Zaman dulu kan banyak kayak gitu kan. Nah, ini juga mereka menerapkan hal yang sama di perguruan-perguruan silat ini. Jadi saling mengakuisisi, apa sih? Ya itulah bahasanya, lupa kok. Pokoknya mereka berusaha menguasai perguruan silat ini biar semuanya tunduk ke bendera mereka, begitu loh. Dan Pangeran Matahari ini termasuk seorang yang kuat, berkarisma dalam arti bikin orang takut dan nggak mau ngelawan dia, bukan berarti berkarisma dihormati atau apa ya, tapi dia benar-benar bikin banyak orang tunduk karena takut sama dia. Dan kenapa dia dimunculkan di bagian akhir? Banyak banget yang tanya. Karena cerita selanjutnya yang akan mereka bahas adalah pertarungan antara Wiro Sableng versus Pangeran Matahari. Kalau nggak salah, yang akan mereka angkat itu cerita saga Kitab Wasiat Iblis versus Kitab Wasiat Dewa. Jadi di sana akan ada sebuah rumor di dunia persilatan tentang datangnya satu kitab yang berbahaya. Satu kitab yang katanya bakalan menghancurkan dunia. Namanya adalah Kitab Wasiat Iblis. Dan semua orang itu benar-benar berusaha mencari kitab ini gitu kan. Semua pendekar yang baik berusaha biar kitab ini nggak jatuh ke pendekar yang jahat gitu kan. Semua pendekar jahat berusaha buat cari kitab ini karena kitab ini bakalan memberikan dia ilmu yang luar biasa kan. Dan akhirnya kita kalau di novelnya ya kita ngelihat ada banyak banget pendekar-pendekar jahat yang berusaha mencari. Lalu tiba-tiba datang Pangeran Matahari mengalahkan mereka semua dan semuanya tunduk ke Pangeran Matahari. Berarti Pangeran Matahari ini semacam kayak diktatornya semua ini ya, semua persilatan di situ ya, di Nusantara ya Pak ya, seperti itu. Mayoritas, belum semua sih karena ada banyak banget kan, cuman di cerita itu ya ada banyak banget yang tunduk sama dia. Dan Wiro berusaha menyelesaikan ini semua meskipun dia belum ketemu Pangeran Matahari. Tapi akhirnya dia ketolong masuk ke sebuah kerajaan di dalam lautan, ketemu sama salah satu sosok namanya Ratu Duyung. Dia adalah seorang ratu di kerajaan di lautan, ratu kecil di sebuah kerajaan kecil di lautan gitu kan, namanya Ratu Duyung. Kita udah dikasih konsep artnya sama produsernya beberapa waktu yang lalu gitu kan, dia nge-share konsep art di kerajaan di bawah lautan itu gitu kan. Semuanya isinya perempuan berbaju putih yang sedang melayani ratu mereka yang duduk di singgasana gitu kan. Sementara Wiro ada di tengah-tengahnya. Dan di pojok atasnya ada pilar. Di tengah-tengah pilar ini ada semacam gulungan kitab gitu kan. Dan itu adalah Kitab Wasiat Dewa. Dari sana Wiro dikasih tahu sama semuanya kalau ya yang sedang beredar rumor di dunia persilatan sekarang tentang kemunculan Kitab Wasiat Iblis yang sedang ditanya sama itu, ini adalah jawabannya, yaitu Kitab Wasiat Dewa yang bisa mengalahkan Kitab Wasiat Iblis itu. Nah dari sanalah pokoknya intinya Pangeran Matahari dapat Kitab Wasiat Iblis, Wiro dapat Kitab Wasiat Dewa. Jadi bener-bener versus banget di sini loh, bener-bener kayak ya seimbang lah istilahnya lah ya. Masing-masing punya kekuatan yang kembar bisa dibilang kan. Tuh, jadi ada begitu. Dua kitab ya. Itu kalau diangkat jadi film bagus loh Pak. Konsepnya udah konsep gua dengerin aja kalau gua bayangin jadi itu film
bagus sih. Jadi di Universe Wiro Sableng bisa diperluas karena ada berbagai macam perguruan-perguruan silat yang tidak dimunculkan di film pertama, Pak. Karena di film pertama itu yang dimunculkan cuma si Shinto Gendeng, terus ini kan Dewa Tuak ya Pak ya, sama ini Pak yang si kakek segala tahu. Masih enggak? Itu, ya, aku ingat. Itu siapa Pak? Gua melihat di pasar kok dia kok ngelawak doang nih orang. Ini perannya apa sebenarnya di sini tuh? Aku sempet dengar katanya kakek segala tahu ini adalah syaratnya 20th Century Fox. Syarat? Wait, syarat apa nih maksudnya ini? Entahlah, aku kurang itu sih. Cuman aku sempet dengar kalau mereka baru nerima film Wiro Sableng setelah ada kakek segala tahu itu. Intinya lah. Kakek segala tahu itu salah satu karakter di Wiro Sableng yang karakter penting juga dia. Dia sebenarnya random. Dia dia berkelana di banyak tempat, dia nggak bisa ditemui, nggak bakalan, kalau kau berusaha nyari dia nggak bakalan bisa ketemu. Tapi kalau kau benar-benar butuh, dia benar-benar dibutuhkan, dia bakalan langsung ada di sebelah kau. Jadi kayak gitu. Jadi kakek segala tahu ini adalah kakek yang segala tahu. Dia benar-benar punya jawaban dari banyak hal. Ketika ada banyak sekali hal di Wiro Sableng di mana dia benar-benar butuh, terdesak banget dan butuh pemecahan masalah. Makanya dia berusaha mencari kakek segala tahu dan segala macam. Akhirnya ketemu dengan kakek segala tahu, dan itu pun kakek segala tahu yang menemukan dia, bukan Wiro Sableng yang menemukan dia, tapi kakek segala tahu yang nemuin Wiro Sablengnya dan dikasih tahu jawabannya. Jadi peran kakek segala tahu memang kayak gitu. Dia sebagai seorang pendekar tua yang bijaksana, yang tahu banyak hal, yang sakti luar biasa. Dia pendekar buta. Orang-orang kalau ngelihat dia cuman sebagai pengemis doang di jalanan. Dia benar-benar memang dia ngemis di jalanan, dalam perjalanan sini sana benar-benar gak ada yang bisa tahu dia ada di mana. Dia cuman sosoknya memang seperti itu, agak random. Cuman memang gak ada hubungannya juga di cerita kemarin ya kan? Iya nggak ada, cuman adegan lawak doang sih kalau si kakek segala tahu nih. Cuman berarti dia tuh adalah pendekar ya berarti ya? Dia pendekar seangkatan, mungkin lebih tua dari Shinto Gendeng sih. Oke. Oh, gua kira dia tuh hanya buat karakter untuk ngejokes doang, tapi kalau dia adalah pendekar berarti dia ada potensi buat jadi hero, tokoh hero sih, tapi ya aduh sayang banget sih itu, apalagi perawakannya buta. Waduh. Itu. Oh, dia kuat banget. Bahkan aku kalau nggak salah sempat lihat salah satu di novelnya ada salah satu adegan di mana Wiro udah bener-bener terdesak banget, nyaris mati banget, dan di situ tiba-tiba ada dengar suara kencang banget gitu. Kreng. Jadi penjahatnya bener-bener kebudekan banget, sininya nyaris berdarah, habis itu dia pergi gitu kan, ninggalin Wiro di sana. Dan ternyata itu kakek segala tahu dengan ininya. Kring. Loncengnya kakek segala tahu ya, gue masih inget tuh, aduh. Gitu doang. Cuman gitu doang padahal dia kuat banget, men. Dia kayaknya yang bener-bener nggak ketahuan kekuatannya sampai seberapa sih kalau di novelnya, bahkan sampai nomor berapa pun benar-benar nggak ada buku yang terpusat ke dia sih. Dia salah satu karakter misterius di novelnya. Cuman ya semuanya tahu kalau dia kuat banget dan dia banyak tahu banget, dan dia salah satu tokoh yang penting lah, yang banyak dibutuhkan banyak orang lah istilahnya. Oke. Wah, itu tapi ya lagi-lagi di film itu sayang banget sih untuk kakek segala tahu tuh perannya nggak yang masuk ke dalam ini cerita banget sih ya, cuma sebagai jokes doang. Sayang sih kalau dia adalah pendekar ya di situ. Aduh, sayang banget sih. Makanya kalau misalnya ya di final battle dia ngelawan Maesa Birawat dengan segitu, dia kan setengah mati Pak Wiro Sableng kan, itu kan itu darah sini bagus. Jadi Maesa Birawat itu meskipun ada 3 orang lawan 1 itu tetap Maesa Birawat itu OP Pak. Mantep banget. Baik, maksudnya gini Pak, siapa namanya, si Kang Yayan kan tubuhnya kecil, si Vino Gebasnya kan tinggi, kalah. Nggak bisa dong Vino ngelawan Kang Yayan. Iya Pak, kok waduh gak kecil loh Pak, enggak, tubuhnya kecil tapi bisa dibanting. Waduh, gak dah. Ampun. Kang Yayan itu ngeri banget, men. Badannya kecil, astaga. Tapi ya, dia Kang Yayan itu ngeri banget, men. Kau nonton dia di The Raid? Serem banget, ya ampun. Dia bener-bener kayak, ayo ampun, aku serem banget lihat dia di The Raid. Bener-bener gak nolak buat mati banget. Bener-bener udah semuanya. Di sininya nancep apa waktu itu di The Raid itu bener-bener udah ketancep ini.
Oke. itu Dread itu adalah film Indonesia yang paling gore Pak ya, meskipun saudara luar Pak ya. Tapi bagus sebagai buat kalau buat kalian yang bosan-bosan dengan film-film superhero yang kayak gitu, tonton Dread ya. Lu bakal bisa melihat berbagai macam adegan brutalnya di situ. Mad Dog the best lah. Makanya kan nama Kang Yayan kan booming situ Pak ya. Mad Dog. Wow, main film Dread itu namanya udah banyak project dia Pak. Waduh. Gitu. Dan makanya dia kan main di film luar juga Pak. Star Wars main, John Wick main juga. Walah. Iya. Aduh, oke. Dan ini kalau nggak salah dia main film di Malaysia judulnya Mat Kilau. Oh, apa itu? Film apa itu, Pak? Nah, ini film benar-benar jadi sejarah baru Malaysia. Katanya ini film dengan pendapatan tertinggi di Malaysia sekarang. Oh, Iya, aku belum nonton filmnya dan kayaknya belum masuk ke Indonesia juga sih. Tapi ini lagi benar-benar naik banget di Malaysia film Mat Kilau ini. Film action juga otomatis dong Kang Yayan gitu kan. Oh, action. Oh, oke. Film action. Kalau ada Kang Yayan berarti ya pasti film action, gak mungkin film drama toh Pak. Gak mungkin. Itu sayang banget mereka meng-hire si Kang Yayan buat jadi film drama, kayak nggak cocok sih. Harus action. Gitu. Oke. Tapi Pak, kalau kita bicara soal visual artnya Pak di Wiro Sableng dalam segi tempatnya, apalagi kita bisa melihat itu pemandangannya itu bagus loh Pak. Gua bisa melihat Indonesia tuh benar-benar luas loh, ada pegunungan, ada sawah itu, dan shotnya mereka tuh nggak asal nge-shot, jadi ada tekniknya. Kamera gini, itu luas sih. Gua bisa merasakan keindahan Indonesia dalam segi film film Wiro Sableng yang memang settingnya dari zaman dulu itu bagus sih Pak. Bagus, gua merinding lihat, apalagi yang setting tempatnya di warung. Yang ya itu di Gubrok tuh yang ada si ini Ken itu kaget sih anjir. Ada juga berarti dan segi produsernya mereka tuh menempatkan Ken situ cocok dalam arti mereka bisa menghargai film Wiro Sableng yang dulu itu cocok sih, ada cameo ya udahlah. Gitu sih Pak ya, asik lah ya, asik. Nah ini menurut Bang Onta untuk Ken tampil situ tuh menurut gimana? Itu apakah kaget atau biasa aja ya Ken situ gimana? Sebenarnya aku tahu Ken ada di sana. Cuman Ken ikut di pengumuman film Wiro Sablengnya. Ken ikut. Oh. Pengumuman cast pertama kali Ken ikut di sana. Cuman di situ role-nya hanya sebagai penasihat. Supervisor. Supervisor. Advisor. Jadi sebagai penasehat kasih saran buat ini itu. Ternyata nggak dibeberkan kalau peran dia memang ada peran di sana gitu kan. Mungkin iya, jadi mungkin memang buat kejutan doang ya. Aku nggak nyangka sih kalau iya. Apalagi waktu adegan kemunculannya dia juga ada soundtracknya itu kan, sinetronnya gitu kan. Iya Pak. Cak begini itunya kan. Jadi iya, nostalgia banget sih. Nostalgia banget. Oke. Bagus. Tapi Pak, gua pengen bahas ini Pak. Kapak Nagageni 212 ini sendiri nih. Kan kita lihat di awal-awal kan Wiro Sableng kan latihan sama Sinto Gendeng dan segala macam itu bagus banget ya. Itu siapapun sinematografinya, koreografernya saya acungi jempol ya Anda ya. Please lah, lanjutin lah Wiro Sableng 2. Terus hubungannya sama kapak apa coba? Nah ini, mohon maaf nih, kalau kita bicara soal kapak ini, gue melihat si Wiro Sableng ini ada dengan awal dia tuh nggak bisa ngangkat kapaknya. Berarti ini apa konsepnya memang dari dulu seperti ini? Apakah kapak Nagageni ini nggak bisa diangkat oleh sembarang orang, atau kapak Nagageni ini apakah memang konsepnya seperti Thor yang dia tuh pertama kali nggak bisa mengangkat Mjolnirnya? Apakah seperti itu Pak? Gue nggak tahu nih. Jadi kapaknya ini sebenarnya bukan benda mati ya. Ini bentuknya hewan sebenarnya. Jadi hewan. Jadi hewan. Jadi gini, kalau dicerita, ini baru diungkap di buku Wiro Sableng kesekian gitu kan. Waktu masa lalunya Sinto Gendeng keungkap. Oke. Jadi diceritakan waktu itu mereka ini ada seorang guru, seorang tetua lah ya. Namanya adalah Ki Gede Tapa Pamungkas namanya. Dia ini punya 2 murid. Yang pertama adalah Sinto Weni dan yang kedua adalah Sukat Tandika. 1 cewek, 1 cowok. Dan dia punya 2 senjata sakti. Yang satu kapak Nagageni, yang satunya lagi pedang naga suci. Kapak Nagageni ini senjatanya itu buat cowok, sementara pedang naga suci itu buat cewek gitu kan. Makanya dia ngambil murid 1 cewek 1 cowok gitu kan. Biar itu. Dan asal usul dari 2 senjata ini sebenarnya adalah 2 ekor naga perak. Jadi zaman dulu itu Ki Gede Tapa Pamungkas kayaknya menjinakkan 2 ekor naga
naga perak, naga raksasa, satu betina, satunya jantan gitu kan. Dan mereka berdua, dua naga ini akhirnya bertapa membentuk sebuah senjata. Yang satu yang jantan jadi kapak naga geni, sementara yang betina jadi pedang naga suci. Awalnya naga. Dan waktu itu waktu si Ki Gede Tapa Pamungkas ingin memberikan senjata itu ke dua muridnya, ada sebuah masalah yang terjadi. Apa itu, Pak? Karena Sintoweni dan Sukatandika mereka pacaran. Saling suka ya. Saling suka. Dan sebenarnya Ki Gede juga udah tahu, nggak masalah. Dia cuma ketawa-ketawa aja, cuman kadang-kadang ngegodain doang gitu kan. Ayo, nggak boleh. Tapi dia suka-suka aja. Tapi Sukatandika suka sama cewek lain yang berada anggota dari keluarga bangsawan kerajaan atau apa aku lupa. Dan di sana akhirnya Sintoweni tahu posisinya, dan setelah itu ada benar-benar ada konflik besar di antara mereka lah, di antara dua murid ini ada konflik besar. Makanya setelah bagian akhir dari perguruan mereka, Ki Gede Tapa Pamungkas mau kasih dua senjata ini ke dua muridnya kan, kapak naga geni buat Sukatandika yang cowok, sementara pedang naga suci buat kamu Sintoweni yang cewek. Tapi Sintoweni karena dia merasa sakit hati sama pacarnya itu gitu kan. Iya. Akhirnya dia merebut dua senjata itu, dia larikan. Dia merebut dua senjata itu, dibawa pergi. Sukatandika bilang sama gurunya, aku kejar dia. Tapi akhirnya nggak kekejar dan Sintoweni nggak bisa ditemukan. Kabur. Okay. Setelah itu Sukatandika akhirnya ada banyak cerita setelah itu sebenarnya. Itu pun pada akhirnya Sukatandika akhirnya merelakan Sintoweni pergi sendiri, dan akhirnya Sukatandika berusaha, ada masalah sama istrinya, habis itu dia kembali ke dunia persilatan, habis itu suka sama cewek lain, terus ada banyak masalah sampai akhirnya jomblo sampai tua. Dan akhirnya dia dikasih nama sebagai tua gila waktu itu. Itu Sukatandika, tua gila. Sementara Sintoweni, si adik seperguruannya yang cewek itu, akhirnya diberi nama sebagai Sinto Gendeng. Oke. Berarti Sinto Gendeng posisinya kan punya itu dua senjata ya waktu itu kan ya. Iya. Nah, pedang naga suci nggak bisa dia pegang. Kenapa? Karena syarat buat pedang naga suci itu hatinya harus suci. Sementara waktu itu Sinto Gendeng kan memang lagi ada masalah gitu kan. Iya. Iya kan? Akhirnya pedang naga suci disembunyikan di dasar kawah di dasar kawah Telaga Gajah Mungkur, disimpan di sana. Sementara kapak naga geni dia bisa pegang, dia worthy lah istilahnya lah ya. Naga jantannya itu bisa dia terima. Akhirnya ya udah, kapak naga geni akhirnya dia jadikan senjata selama di dunia persilatan. Akhirnya dikasih ke Wiro begitu. Oke. Dan pertanyaanmu tadi, apakah kenapa kok Wironya pertama kali nggak bisa, ya karena naganya mungkin memang belum nerima Wiro. Karena itu kan binatang hidup gitu kan si kapaknya ini. Oke, istilahnya belum worthy lah ya Pak ya, belum diterima lah. Iya. Makanya gue bilang kok konsepnya kayak aktor ya, jangan nggak bisa loh. Sebenarnya mungkin konsepnya kayak itu sih, kayak pedang Alexander gitu kan, di Alexander gitu kan, pedang Alexander. Yeah. Waktu itu kan ada kisahnya di dongeng kan, pedang Alexander nancep di batu dan nggak ada yang bisa, iya kan, nggak ada yang bisa itu. Kalau nggak salah Indonesia juga ada nggak sih legenda kayak gitu? Tahu, Pak. Cindelaras atau apa gitu yang ayam kalau nggak salah sih, yang pedang nancep di kayak ada deh. Kayaknya ada cerita rakyat kayak gitu juga di Indonesia sih. Yang nancep di sana cuman bisa orang yang tepat, cuma orang yang worthy kalau nggak salah, dan akhirnya ya kayaknya ada di Indonesia. Ntar aku cari tahu deh. Kayak cuman itu legenda kayaknya udah umum di kalangan semua negara sih Pak, karena udah tahu semua sih, itu umum lah. Di Indonesia juga ada ya, dia angkat ke Wiro Sableng ini. Oke, bagus. Jadi berarti itu adalah cerita sebelum si Sintoweni atau Sinto Gendeng ini, sebelum dia mendirikan sebuah perguruan Pak ya. Karena kan kita tahu ya di situ kan di prequelnya aja kan si Sintoweni kan diceritakan juga di filmnya juga bahwa dia kan pernah punya murid ini Maisa Birawa dulu. Iya. Mau dikasihkan si kapaknya ke Maisa, tapi Maisa kayaknya ini apa kalau nggak salah itu tertarik sama si sihir ilmu hitam karena apa gitu? Iya. Aku lupa ya, kenapa? Dia waktu itu kan dia disuruh berkelana sebentar gitu kan. Dan waktu berkelana dia ketemu sama tapak gajah kalau nggak salah. Dan waktu tapak gajah dia ketemu sama tapak gajah, dia dikasih ilmu pukulan kelabang hijau yang pukulan beracun gitu kan. Dan dia merasa lebih klop, lebih enak sama jurus-jurus dari perguruan silat hitam.
Oke oke oke. Makanya waktu bertarung sama Shinto Gendang, dia ngelawan Shinto pakai jurus ilmu hitam, Shintonya kaget gitu kan. Kelabang hijau, dia dasar murid durhaka. Jadi maksudnya udah berkhianat lah, udah nyerang gurunya pakai ilmu mematikan gitu kan, racun gitu kan yang benar-benar susah diituin. Jadi ya, Oh, berarti memang dia haus akan kekuatan aja sih si Maisa Birawa ini, yang nggak ada dendam apapun ke gurunya lah apa enggak berarti ya. ya dia mau itu doang, mau ngambil kapak gitu kan dari Ah, ya karena dia ngerasa udah menguasai semua ilmunya Shinto Gendang, dia juga udah menguasai ilmunya si tapak gajah gitu kan. Kalau punya kapak gitu kan, ya kayaknya itu doang sih lebih OP. masalahnya dia. Oh iya, paham, 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 paham. Waduh, tapi Pak, Bang Oto masih nggak sih yang ada unsur lain dari situ, ada scene kerajaan lupa kan keraton yang diambil alih oleh adiknya sendiri yang diperankan oleh sama-sama namanya, yang dia main di Gundul juga, dia jadi Lukman Sardi. Lukman Sardi. Lukman Sardi itu gue kaget sih Pak, Lukman Sardi jadi villain. Itu kaget sih gue sih, karena peran dia tuh kebanyakan jadi protagonis, dia jadi anak lucu sih lo. Kaget Pak, kerajaan ada ambil alih, Yutina dia sendiri ambil alih Pak, dia cooperate sama ini anak buaya si Maisa Birawa. Itu kaget sih. Itu menurut Bapak gimana pasal itu? Aku suka sih tema pengkhianat kerajaan, memang udah banyak diceritakan dan memang bukan fiksi juga gitu kan. Ini Iya. pengambil alihan kerajaan di keluarga kayak gitu memang udah terjadi di sejarah ribuan kali mungkin kan ya. Jadi ya ini tema yang masuk akal sih dan nggak terlalu rumit juga buat diceritakan, karena kan ini memang harus diceritakan tema pengkhianatan, pemberontakan. Cuman kalau dibikin terlalu rumit juga nanti bakalan ngambil cerita, karena fokusnya tetap ke Wiro Sableng kan. Iya. Jadi ya simple, adiknya sih. Kayaknya kakaknya ya nggak sih? Adiknya Pak, gue masih ingat adiknya. Itu adiknya si Lukman Sardi jadi adiknya. Rajanya Adiknya kan, ya. Rajanya kan ini yang main jadi bapaknya. Dwi Sasono. Iya, Dwi Sasono ya. Itu mukanya gua ngeliat kok mukanya gak asing ya. Gua pernah lihat dia tuh di film drama apa gitu, yang ceweknya hamil jadi bapaknya apa kan, lupa kan apa namanya. Mariposa kan, Mariposa. Yang ini Zara main tuh. Itu kan jadi bapaknya di sama itu. Oh gitu ya. Mungkin banyak juga dari subscribermu yang tahu dia di sitkom Tetangga Masa Gitu. Iya, sitkom. Iya. Jadi Dwi Sasono main jadi suaminya Sofia Lacuba. Sementara tetangganya itu Deva Mahendra sama Chelsea Islan. Iya, bener. Iya, mukanya bukan muka lama, muka serius. Nah, jadi perannya di situ cocok sih. Jadi aku suka banget sama Dwi Sasono jadi raja di situ. Makanya kemarin aku sempat ngefancast dia di Bumi Langit gitu kan. Jadi ada videoku yang paling baru itu aku ngefancast dia di Bumi Langit jadi salah satu jagoan Heri Bintang, jagoan yang intinya di dunia-dunia mistis dan segala macam, karena menurutku dia cocok banget gitu loh. Banyak yang nggak setuju tapi di kolom komentar katanya mukanya kurang serius. Alah, dia bisa mainin peran serius di Wiro Sableng, gila banget men. Ya kan? Bisa. Dia bisa jadi serius, bisa kok. Asalkan dari make up-nya juga menuturi lah ya. Cuma ditambah naskahnya bagus, bagus itu aja. Udah actingnya dia tuh udah bagus banget. Oh mantep kok dia. Aku suka banget dia jadi Raja Kamandaka di Wiro Sableng gitu kan. Dia bener-bener iya. Meskipun perannya dikit banget ya, ya udahlah nggak apa lah, jadi cerita sama. Kelihatan bijaksana gitu kan, kelihatan berkarisma, kelihatan raja, pinter, bisa mengatur strategi, ya kelihatan banget semuanya kok. Bener. Dan Pak, gue mau bahas ini Pak, yang Shinto Gendengnya, yang pemerannya Pak ya, gue kaget ternyata pemerannya adalah dia masih muda. Di sini sudah tua, itu make up-nya mohon maaf bagus sih Pak. Gua kira itu adalah orang tua beneran, ternyata itu make up aslinya dia masih muda. Sekarang apa namanya Google Pak? Gua dari soalnya searching Pak di Google, siapa pemeran Shinto Gendeng di itu 15. Cantik Pak, siapa namanya Pak? Namanya Ruth Marini. Ruth Marini. Oh. Ruth Marini, dia main banyak film juga. Dia kalau nggak salah asalnya dari teater sih, makanya aktingnya bagus banget, aku suka dia. Oh, orang teater beneran ya. Oh, oke. Dan tapi dia udah banyak film juga setelah itu. Dan kayaknya memang harus diperankan sama orang muda sih. Kan tahu sendiri adegannya Shinto Gendeng kayak apa kan? Iya sih. Bener kalian sih. mau suruh nenek-nenek asli. Ya, memang make sense-nya harusnya memang orang-orang muda sih. Tapi tuh dengan makeup mereka udah mumpuni gitu kan, dengan makeup dan segala macam. Mumpuni dan juga gue kan lihat make upnya Shinto Gendeng kan, giginya kan, gue kan giginya oke, make upnya udah bagus. Gue mau lihat giginya. Orang tua kan biasanya giginya kan agak patah gitu Pak ya. Di sini diperlihatkan juga Pak, bagus gue berarti. Dan fokus banget ya. Fokus Pak, karena itu adalah apa? Itu adalah segi yang tidak ketahui banyak orang, tapi gue sebagai orang yang pernah
dibilang itu. Gua tahu make upnya gitu. Oh, bagus. Karena gue juga punya sepupu juga Pak yang pernah di bidang teater. Jadi gua tahu segala Iya macam. kah? Pernah, Oh, pernah ada. Pernah dulu zaman dulu. Makanya dia juga paham banget dalam segi make up banget, tahu banget segi make up darah, terus ini gunting ompos, make up tua bagus. Makanya ketika gua melihat si Sintong Gendeng di sini, itu totalitas sih, soal itu sih, totalitas. Suaranya juga nenek-neneknya dapet banget, gak bisa bilang itu kayak orang yang menirukan. Itu benar-benar suara nenek-nenek banget Pak. iya, aku suka banget sama Ruth Marini. Aku suka banget sama Ruth Marini. Waktu pertama kali di reveal gitu kan lewat poster kan ya, lewat Iya. poster karakter Sinto Gendeng, aku kaget sih. Waduh, mereka bener-bener all out ya. Bener-bener semuanya men, bahkan rambutnya yang tipis pun gitu kan. Iya. Bener rambut putih yang tipis yang kayak beneran kayak nenek-nenek. Terus yang paling aku suka juga mereka make upnya juga sangat setia dengan novelnya. Sangat-sangat setia dengan novelnya. Kayak bibirnya agak merah-merah yang biasa dia kan hobinya nginang gitu kan. Iya. Kayak gini gitu kan. Terus juga di sini ada tusuk konde. Tusuk kondenya itu nggak bener-bener kayak orang di rambut gitu kan. Dia tusuk kondenya itu nancep di kepala. Ada 5. Jumlahnya 5 bener-bener langsung nancep di batok kepalanya. Dan ya mungkin yang dia juga punya itu kan, punya senjata apa sih ini, tongkatnya gitu kan. Mungkin yang paling aku kurang suka mungkin, tapi ini nitpick kecil sih, mungkin kostumnya sih, karena Sinto Gendeng itu kostumnya, karena kalau ini kan kostumnya benar-benar nutup sampai sini gitu kan, Iya. lengan panjang benar, bajunya juga lumayan agak kerasa tebel. Sementara Sinto Gendeng itu benar-benar pakai kemben yang kayak nenek-nenek biasa, dia cuma pakai bagian sininya pakai kain kayak gitu kan. Oh, gitu biasa. Terus dia pakai kain kemben, habis itu dikasih kaos apa sih, bukan kaos, apa sih yang biasa dipakai nenek-nenek tuh yang kayak gini. Tapi itu pun juga tipis, namanya juga dia tinggal di hutan udah berapa tahun nggak beli baju gitu kan. Jadi Iya. tipe-tipe baju yang udah dipakai dicuci beberapa kali yang tipis-tipis. Dan Sinto Gendeng kalau di novelnya juga tipe yang katanya bajunya itu selalu basah karena dia hobinya kencing. Jadi ya, jadi benar-benar tipe-tipe yang kotor lepek kayak gitu sih. Sementara kalau di versi film yang aku nitik itu bajunya kerasa kayak kurang. Ya, Kurang. mungkin gini Pak, kan pemeran muda. Kalau itu dibuat kemben, make upnya juga dibuat ini dong. Ini kan juga ini harus segini banget ya. Iya sih emang buat menghemat juga ya. Mahal. Buat menghemat ya. Hemat waktu juga men, bukan cuma mahal kan. Hemat waktu dong. Karena gini Pak, untuk make up seperti itu kan nggak mungkin cuma 2 jam, 3 jam, 8 jam. Lama banget. Kalau itu mau dibuat realistis Pak ya, lama. Butuh waktu yang lama, jadi ya hemat waktu juga. Gak usah jauh-jauh Pak, make upnya si Green Goblin aja, si Willem Dafoe ya kemarin. Itu aja untuk kostumnya aja pemakaian itu 8 jam loh Pak. Yang film yang dulu yang Willem Dafoe kemarin, yang awal Spider-Man yang kemarin 2002. Itu aja dia pemakai kostumnya aja tuh belum diukur tubuhnya gimana, belum bikin helmnya harus dibikin pas gitu Pak. Kan zaman dulu kan belum seteknologi sekarang. Maka zaman dulu kan memang harus 8 jam dipasang armor itu kan lama, makanya itu juga butuh waktu sih. Belum lagi syutingnya, belum lagi retake. Aduh, gua itu udah pusing sih. Yeah. Gitu sih Pak. Tapi overall gua sebagai pencinta superhero di Indonesia ya, gua awalnya situ gua sangat menyukai sekali dengan superhero Indonesia Pak. Akhirnya Wiro Sableng diangkat, dan gua kan seperti itu kan kalau nggak salah belum ada pengumuman Bumi Langit ya 2017 belum. itu. Kalau nggak salah sih Bang Jokan udah mulai bikin gitu kan, mulai ya nulis film Gundala dan segala macam, kayaknya udah mulai cari lokasi dan segala macam, udah mulai lah jelas lah. Soalnya kan pengerjaannya Gundala kalau nggak salah Bang Jokan bilang pengerjaannya 2 tahun sih sebelum syutingnya. 2 tahun itu dia benar-benar kayaknya sih bukan cuma nulis Gundala doang ya, 2 tahun ya, benar-benar biar Gundalanya juga nggak kerasa plot hole sama film-film selanjutnya gitu kan. Dia benar-benar rancang semuanya. Soalnya di situ juga ada Sri Asih gitu kan. Ada Perpati, biar nyambung sama semuanya. Dia benar-benar ngerancang itu selama 2 tahun. Iya benar. Berarti memang itu itu juga butuh waktu lama juga Pak ya, Bumi Langit. Oh ya, oke. Tapi itu Pak, makanya gue kan ketika Bumi Langit keluar, gue udah mengandai-andaikan bahwa Wiro Sableng itu akan jadi the part of Bumi Langit. Tapi ternyata tidak Pak, itu gue kecewa banget sih. Aduh. Bagian ya. Ada banyak banget juga yang tanya sampai sekarang bahkan, apakah Wiro Sableng itu bagian dari Bumi Langit? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena Bumi Langit cuma mengambil karakter-karakter dari komik-komik klasik Indonesia.
Sementara kalau Wiro Sableng itu kan dari novel ya. Iya. Dan sampai sekarang juga Wiro Sableng hak ciptanya masih di keluarganya Pak Bastian Tito, yaitu Mas Vino G. Bastian sendiri dan keluarganya gitu kan. Hak ciptanya masih di mereka. Apakah bisa suatu saat gabung sama Bumi Langit? Jawabannya bisa. Kalau misalnya Bumi Langitnya mau, keluarganya Mas Vino juga mau gitu loh. Karena kan pemegang hak ciptanya tetap keluarganya Mas Vino, dan kalau memang mereka ada niat rembukan misalnya buat gabung ini itu bisa aja, nggak menutup kemungkinan dong. Oh ya, mumpung kan Vino G. Bastian kan belum ada peran apapun di Bumi Langit. Mungkin udah, mau nggak tahu ya, kita nggak tahu karena castingnya sekarang yang gini Pak, mohon maaf Pak, kalau kita bahas ini Pak, aktor-aktor yang itu Reza Radian ya. Kayak semua film tuh Reza Radian semua Pak, semua film bagus. Pernah kok dia jadi apa dia karena Kribo, kumisnya tebel apa tuh, main apa tuh lupa itu, film Betawi gitu gua agak lupa. Oh, Benyamin Biangkerok. Ya, Benyamin. Iya, itu kalau Reza Radian sebenarnya aku lihat akhir-akhir ini dia lebih aktif di series nggak sih? Oh gitu. Kayak 2 tahun terakhir ini kayak aku nggak lihat dia di satu film pun 2 tahun ini. Kayak ada cuma satu film doang sih kalau dua tahun terakhir ini ya. Aku lihat kayak dia cuma muncul di series Layangan Putus yang waktu itu viral gitu kan, yang kayak It's My Dream Mas ya kan? Ya. Terus kalau nggak salah ada series juga sama Prilly. Jadi kayak akhir-akhir ini dia kayaknya lebih aktif di series. Kalau film kayaknya aku nyaris nggak pernah lihat mukanya kalau di film 2 tahun terakhir ini. Mungkin Sri Asih bakalan debut dia di film setelah sekian lama. Who knows? Mungkin. Karena kan ini Pak, perannya katanya kan situ kan sebagai dokter setan. Iya. Ini juga masih spekulasi kita doang gitu kan, belum tentu dia juga ada di film Sri Asih beneran karena belum. Benar-benar. Cuman ya dari mulutnya Jeffrey Nicole kita udah tahu. Nge-spill Pak dia Pak ya. Aduh. Bisa aja dia bilang ya ampun Jeffrey. Oke lah. Atau bisa jadi Pak si Jeffrey Nicole pada saat itu dia ditanya, ya dia bukan keceplosan karena memang udah diatur oleh orang Bumi Langitnya. Spill dikit dong. Gitu. Sebenarnya sih dia ditanya sama siapa sih waktu itu sih, sama siapa, bukan tentang Bumi Langit pun, dia ditanya tentang karirnya dia dan segala macam. Dan waktu dia ditanya apa sebuah proyek yang kamu pengen banget, lagi excited banget, terus dia bilang ada sebuah proyek sebenarnya aku sih nggak bisa, belum bisa bilang judulnya ya, cuman ini filmnya Mbak Upi dan di situ ada Pevita sama Mas Reza, aku excited banget buat kerja sama mereka. Waduh, nge-spillnya terlalu aduh. Jadi ya di situ udah ketahuan banget kan, karena Mbak Upi di situ belum ngerjain film apa-apa lagi kecuali Sri Asih doang. Jadi ya ketahuan dong, ada Pevita juga gitu kan. Waduh. Cuman ya ketahuan dari sana sih. Tapi kalau Reza, sebenarnya kalau kita bahas Reza itu menarik sih. Reza Rahadian ini dia dulu pernah main film Pendekar Tongkat Emas. Iya. Itu film keren banget buat kalian yang belum nonton. Gila, itu film Pendekar Tongkat Emas keren banget. Di situ ada Nicholas Saputra versus Reza Rahadian. Bagus, itu kayaknya kita harus bahas Pak di next podcast Pak. Karena gua ini sebenarnya Indonesia nih Pak. Mohon maaf, di Indonesia juga gua mau bahas semua ini beberapa nih. Aku belum pernah bahas Pendekar Tongkat Emas di channelku loh. Nanti kapan-kapan aku bahas ya. Ada banyak banget yang belum pernah aku bahas ya di channelku Pendekar Tongkat Emas. Bang Ota bahas, nanti kita akan ngomong di podcast. Bodo amat lah, karena sebenarnya gue juga ini Pak, wujudnya gue juga mau mengeksplorasi juga kan. Karena kan gue lebih taunya soal Wiro Sableng sama Gundal doang. Itu doang. Sisanya nggak tahu. Makanya Sri Asih ini gue nunggu banget sih, Asih ini kayak apa. Udah itu aja udah. tanggal ini saja kita nggak tahu Pak kapan tuh. Aduh. Gitu, ditunggu aja ya. Ditunggu aja ya, karena gue yakin ya ada yang ngatakan, "Oh, Bang Onta kapan si Asih tayang?" Gue juga, Pak. Bang Mario udah si kapan tayang? Kita bukan Bumi Langit. Yang cuman bisa aku bilang ke kalian, nggak bakalan selama yang kalian pikirkan kok. Pasti cepet Pak. Teasernya udah ada kok. Teasernya udah ada. Pasti muncul tahun ini lah, nggak mungkin tahun depan. Itu aja sih Pak. Kan takut, iya tahun ini. Takutnya Pak, gini. Karena kan kalau di film luar kan teaser kan munculnya setahun sebelumnya Pak. Itu di Indonesia nggak kayak gitu. Di Indonesia nggak kayak gitu. Nggak. Okay. Karena di sini tipenya promo harus jalan terus biar orang nggak lupa. Dan budget buat promo nggak sebesar itu juga. Iya. Jadi biasanya mendekati filmnya baru mulai teaser, abis itu ini bang nggak berhenti sampai menjelang filmnya biar orang terus tahu dan nggak lupa gitu. Oke. Kayak MCU ya belum mau tayangkan trailer TV spot di mana-mana tuh. Oke, siap. Tapi overall Wiro Sableng ini the best movie yang pernah gue lihat sih sebelum Bumi Langit. Itu aja sih.
memorable moment. Dan ini buat kalian yang belum pernah nonton Wiro Sableng, aduh, nonton lah di Netflix. Buat kalian belum yang langganan Netflix, cari Wiro Sableng, ada di situ. Iya, Netflix ada, video, aplikasi video juga ada, di Mola TV juga ada. Apalagi ada banyak sih. Banyak sih. Tapi Netflix sih yang paling dijat sih kalau market Indonesia ya. Netflix. Netflix ya gitu aja sih. Oke. Tapi terakhir kali ya Pak ya. Kalau Bang Onta mau kasih nilai atau gimana, silakan Bang Onta nilai untuk Wiro Sableng filmnya berapa dan apa alasannya? Gua mau tahu nih dari Jagoan Kancil. Oke. Sebenarnya aku pernah kasih nilai di reviewku juga kan. Cuman ya setelah aku pikir-pikir lagi, sebenarnya film ini mungkin lebih baik dari yang aku kira sih. Memang ada beberapa hal yang mengganggu ya. Kayak misalnya si kakek segala tahu gitu kan. Atau mungkin si Bidadari Angin Timur bahkan karakternya karena kurang masuk sama ceritanya kalau menurutku. Tapi ada banyak banget yang keren di sini. Kayak adegan pertarungan terakhir itu masih the best film superhero Indonesia sejauh ini. Adegan terakhirnya itu, pertarungan terakhirnya itu masih benar-benar bikin aku nahan nafas lama. Benar-benar seru banget, seru banget. Setuju. Bagian pertarungan terakhirnya itu benar-benar klimaks banget, kerasa banget. Jadi aku takut sih kalau kasih nilai seperti ini karena cuma sedikit. Kalau kau kan ada banyak film yang kau bahas gitu kan, jadi kasih nilai bandingannya banyak gitu kan. Nah kalau aku kasih nilai bandingannya cuma satu doang tuh yang dibandingin gitu kan. Lo berapa Pak? Bapak mau nilai berapa? Aku takut, jadi aku mending nggak kasih nilai aja lah buat sekarang lah. Karena aku baru review satu film doang kalau di ya nggak usah lah. Tapi intinya setelah sekian lama aku ngerasa film ini lebih baik dari yang aku kira dari pertama kali aku nonton. Kerasa lebih baik. Setnya bener-bener aku kerasa kayak masuk ke dunianya zaman itu gitu loh. Gila, keren banget. Bener, setuju, bener. Desain kostum semuanya, senjata, mereka detail banget. Film ini bener-bener diperlakukan dengan sangat baik sama mereka. Bener-bener respect banget mereka sama materinya. Suka banget. Mungkin ini Pak ya, mungkin karena atmosfernya masuk ke penonton biar kita kayak masuk ke dunia eranya Wiro Sableng gitu loh Pak. Ada jadi gini Pak, ada di detail yang tersembunyi. Contoh kayak di warung itu kan set warung Pak ya. Oke, kalau mereka mau katakanlah untuk buat set warung ya kita bikin yang sesimpel aja kayak warung biasa. Cuman yang gue suka adalah mereka ada desain pisangnya, pisang gantung. Iya. Itu detail Pak, kopi dengan gelas yang masih tanah liat ada. Yes, semuanya benar-benar detail. Ada ayam jalan-jalan. Iya. Itu yang buat film itu hidup Pak. Itu gue suka. Detail kecil tuh membuat itu hidup. Wah bagus. Gitu Pak. Oke. Berarti ini Bang Ota masih belum kasih nilai. Tapi memang ini film untuk memorable moment Pak ya. Buat kita generasi lama. Buat generasi baru juga. Kan Wiro ada di AOV ya. Oh, iya. Ada banyak juga tuh generasi baru yang tahu Wiro dari AOV kan. Dan iya, Wiro menurutku asik buat anak-anak juga gitu kan, tipe yang nggak sedak Gundala gitu kan, nggak Gundala. Yang nggak terlalu serius dengan membahas tentang politikus dan segala macam. Cuman ya ini tipe film yang bisa dinikmati sama semua kalangan kok. Semua kalangan, iya bener. Tetap seru. Seru karena ceritanya juga yang nggak terlalu berat kok, cerita rakyat Bang. Ya, itu ceritanya nggak terlalu berat tapi tetap asik buat diikuti. Aku suka sama Wiro Sableng. Mungkin itu alasan buat aku lebih suka film ini dari yang lain-lain ya mungkin ya. Karena aku ngerasa film ini lebih gampang disukai sama banyak orang mungkin sih. Oke. Kalau gua kasih nilai 8,5 dari 10. Wiro Sableng ini karena puas banget aktor-aktornya, di sinematografinya, semua make up artisnya sama semua set tempatnya. Nih gua lihat ya, Pak. Dian Sidik sama Sherina, aku harap mereka balik lagi ke film action superhero please. Dian Sidik sama Sherina, Bumi Langit please. Mereka berdua keren banget, Dian Sidik sama Sherina, aku suka banget sama mereka. Oh, berarti Dian Sidik sama Sherina memang mereka ini apakah memang partner di dunia nyata atau gimana? No. Dian Sidik kan memang dulu kan terkenal dia jadi Jaka Tingkir ya. Oh, di sinetron. Oh iya, Jaka Tingkir. Oh iya. Ada sinetron kan? dulu ya yang ada kan? Ingat banget. Jadi dia di dunia laga memang dia udah biasa. Oh. Dia jadi pendekar, dia udah hatam gitu kan. Dia udah biasa. Kalau Sherina filmnya kemarin tuh baru 2.
petualangan Sherina sama Wiro Sableng. Bayang nggak kau? Oh iya 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 iya. Jadi waktu dia main di Wiro Sableng itu comebacknya setelah film petualangan Sherina zaman kecil. Waduh, itu benar-benar. Tapi dia nyaris jadi atlet wushu katanya Sherina. Oh, okay. Jadi dia memang punya modal di sana kan, punya modal di bela diri. Dia nyaris jadi atlet wushu. Jadi dia punya modal di film superhero juga menurutku. Makanya waktu nonton film Wiro Sableng juga, aku tuh excited banget waktu adegan pertarungannya dia sama Kaleng Udil juga keren, bagus. Jadi menurutku dua tokoh ini ya, Dian Sidik sama Sherina, menurutku potensi mereka gede banget sih buat masuk ke film superhero gitu kan. Nama mereka juga udah populer juga gitu kan. Mereka juga bagian action juga mantep, apa enggak? Oke. Ya sih, kita setuju sih bahwa film Wiro Sableng ini the best movie Indonesia sebelum Bumi Langit. Nah, gua doain aja sih biar Bumi Langit. Harusnya semakin kesini ada makin filmnya makin baik. Harusnya seperti itu dong, ya Kak sih? Iya, harusnya Pak, benar sekali. Amin. Semoga aja masuk Bumi Langit, itu aja dah. List lah. Itu tanggung banget loh, Pak. Oke lah, nggak apa-apa ya kalau si Pangeran Matahari nggak diperankan oleh si Abimana karena kontraknya dengan Bumi Langit. Oke, nggak apa lah, diperankan sama aktor lain nggak masalah. Tapi cerita itu lanjut. Gitu Pak, sayang banget tuh. Oke, itu aja Pak mengenai podcast Indonesia kali ini mengenai Wiro Sableng ya. Kalau kalian punya pertanyaan lain atau kalau punya diskusi lain, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Sekali lagi, terima kasih untuk Bang Onta dan Jakun Kancil yang sama menemani gua untuk bahas Wiro Sableng. Thank you udah ajak bahas Wiro Sableng. Oke, itu cepat mengenai video kali ini. Coba like, comment, subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur semua. Dan jangan lupa untuk subscribe Jakun Kancil. Linknya gua sertakan di kolom deskripsi di bawah. OTW 100.000 subscriber. Jakun Kancil. Amin. Mantap. Oke, sampai jumpa di video berikutnya Pak. Adios. Woohoo.